Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat ide jualan lagi nih teman-teman. Buatnya sangat mudah, rasanya super enak banget. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, siapkan wadah, lalu kemudian masukkan 2 butir telur utuh. Untuk telurnya ini suhu ruang. Lalu kemudian selanjutnya 90 gram gula palem, setengah sendok teh SP, seperempat sendok teh vanili. Selanjutnya mixer. Ini saya menggunakan kecepatan yang paling rendah hingga kecepatan yang paling tinggi. Kita mixer hingga putih kental dan berjejak. Nah, ini dia sudah putih kental dan berjejak. Nah, seperti ini, tidak mudah tenggelam ya teman-teman. Kemudian selanjutnya masukkan 100 gram tepung terigu. Ini diayak supaya tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya tambahkan seperempat sendok teh baking powder. Lalu kemudian kita mixer kembali menggunakan kecepatan yang paling rendah saja, hanya cukup tercampur rata saja. Jika sudah tercampur rata, lalu kemudian tambahkan 90 gram margarin yang sudah dicairkan. Ini sudah hangat ya teman-teman, tidak panas lagi. Nah, ini dituang semuanya. Ini masih menggunakan kecepatan yang paling rendah. Nah, jika sudah tercampur rata, lalu kemudian matikan mixer, dan saya tidak menggunakan mixernya kembali. Kemudian selanjutnya saya akan aduk menggunakan spatula. Pastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawahnya. Nah, kita aduk hingga tercampur rata.
Nah, ini dia untuk adonannya sudah tercampur rata. Kemudian selanjutnya tambahkan 2 sendok makan mesis. Lalu kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Ini dia jika sudah tercampur rata, lalu kemudian disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan cetakannya teman-teman untuk bolunya. Ini sudah saya beri kertas roti atau kertas bolu. Nah, ini sudah saya beri bagian bawahnya itu margarin supaya kertasnya tidak lepas-lepas ya. Lalu kemudian ini kita masukkan secukupnya saja, kurang lebih 3/4 dari cetakannya. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Ini dia jika sudah terisi semua cetakannya, lalu kemudian dihentakkan. Selanjutnya ini kita akan panggang. Dan sebelumnya untuk ovennya ini sudah saya panaskan kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, untuk bagian dalamnya ini saya alasi menggunakan loyang saya balik ya teman-teman, seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan kuenya. Nah, ini supaya tidak jatuh-jatuh atau miring. Ini dipanggang kurang lebih sekitar 40 hingga 45 menit dengan api sedang cenderung kecil atau hingga matang. Nah, ini dia sudah 45 menit ya teman-teman. Untuk kuenya ini sudah matang. Selanjutnya ini diangkat. Sebelum kita keluarkan dari cetakannya, ini kita biarkan hingga dingin dulu ya teman-teman. Nah, ini dia untuk kuenya, ini sudah dingin dan sudah saya keluarkan dari cetakannya. Untuk hasilnya ini sangat cantik ya teman-teman. Untuk satu resep ini menghasilkan 8 buah pieces bolu. Dan untuk teksturnya ini garing, lembut juga. Ini enak banget wanginya. Saya akan coba ya teman-teman. Bismillah. Ini enak banget, manisnya pas. Ini beneran gurih banget. Wangi gula palemnya ini beneran enak, wangi banget. Dan teman-teman harus cobain. Ini mantap. Nah, ini dia bolu gula palmnya. Ini wanginya enak banget, recommended banget juga untuk ide jualan. Yang ingin mencoba resepnya, saya doakan semoga berhasil. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kue nagasari loyang gula merah. Ini rasanya legit, enak, lembut. Untuk cara buatnya juga sangat mudah. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama di sini sudah saya siapkan 4 buah pisang raja nangka. Nah, ini pisangnya sudah sangat matang ya teman-teman.
Pisangnya juga lumayan besar-besar, saya gunakan 4 buah. Nah, selanjutnya ini akan saya kukus. Dan di sini untuk panci kukusannya ini sudah panas. Langsung saja kita susun dan kita masukkan ke dalam panci kukusan. Kita kukus kurang lebih sekitar 10 menit saja ya teman-teman, tidak perlu terlalu lama-lama. Ini dia sudah 10 menit. Untuk pisangnya ini sudah matang ya teman-teman. Selanjutnya ini kita angkat, lalu kemudian kita dinginkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan rebus santannya terlebih dahulu supaya tidak cepat basi. Siapkan panci, lalu kemudian masukkan 200 gram gula merah atau gula aren. Lalu kemudian 1 liter santan. Ini saya gunakan santan segar. Tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah disimpul, lalu kemudian rebus. Kita rebus hingga mendidih dan jangan lupa ini diaduk supaya tidak pecah santan. Ini santannya sudah mendidih, lalu kemudian ini diangkat. Dan di sini akan saya tuang ke dalam gelas takar ya teman-teman. Jangan lupa disaring karena biasanya banyak kotorannya. Nah, selanjutnya ini kita biarkan hingga dingin suhu ruang. Sambil menunggu gula santannya dingin, di sini untuk pisangnya juga sudah dingin ya teman-teman. Langsung saja ini kita kupas. Kemudian potong-potong, ini saya potong kurang lebih sekitar 1 cm ketebalannya. Ini dia juga sudah selesai, lalu kemudian ini untuk potongan pisangnya ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buat adonan naga sarinya. Siapkan wadah, lalu kemudian di sini sudah saya siapkan 150 gram tepung hungkui. Ini kita masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita tuang air gula santannya. Ini sudah dingin ya teman-teman atau hangat. Nah, ini saya tuang sedikit terlebih dahulu ya teman-teman supaya lebih tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, lalu kemudian ini saya tuang ke dalam wadah yang lebih besar lagi. Jangan lupa disaring, pastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, jika sudah, lalu kemudian ini untuk air gula santannya ini saya saring kembali ya teman-teman. Kita tuang semuanya ke dalam adonan tepung hungkui. Nah, selanjutnya ini kita aduk hingga semua tercampur rata. Nah, jika sudah, lalu kemudian ini kita akan masak.
Ini saya masukkan ke dalam teflon ya teman-teman. Kita akan masak. Gunakan api sedang saja karena nanti ini akan cepat mengental dan cepat matang. Jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman, karena tepung kue ini cepat kental dan cepat matangnya. Jangan sampai ditinggal-tinggal supaya nanti tidak gosong untuk bagian bawahnya. Nah, ini dia sudah matang dan meletup-letup ya teman-teman. Ini sudah mengental. Lalu kemudian selanjutnya ini saya masukkan irisan pisang tadi yang kita rebus. Nah, kita tuang semuanya, lalu kemudian diaduk kembali. Ini kita masak sebentar saja. Nah, ini untuk kuenya sudah matang ya teman-teman. Terlihat ini sudah meletup-letup. Langsung saja ini kita angkat. Nah, di sini untuk loyang yang saya gunakan ini loyang ukuran 22 cm. Nah, untuk loyang yang digunakan bebas ya teman-teman, apa saja. Jangan lupa oles sedikit minyak sayur. Nah, ini langsung saja dituang kue naga sarinya. Hati-hati karena ini masih sangat panas. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, jika sudah dituang semuanya, ini diratakan untuk bagian atasnya. Lalu kemudian ini sedikit saya hentak-hentakan. Selanjutnya untuk kuenya ini kita dinginkan hingga dingin dan set. Ini dia kuenya sudah dingin dan set. Langsung saja ya teman-teman, kita akan keluarkan dari loyangnya. Pertama sisir untuk bagian pinggir-pinggiran loyangnya. Pastikan tidak ada yang menempel. Lalu kemudian kita akan keluarkan. Nah, ini dia kue naga sari loyang gula merahnya sudah jadi. Selanjutnya ini kita akan potong. Untuk potongannya besar kecilnya ini sesuaikan selera masing-masing saja ya teman-teman. Ini dipotong. Ini dia untuk bagian dalamnya, ini matang merata ya teman-teman. Pisangnya juga matang. Untuk warnanya cantik, tampilannya juga sangat menggoda banget. Nah, ini akan saya coba. Bismillah. Ini legit, lembut, gurih, manisnya pas, enak banget. Teman-teman harus cobain ya. Beneran ini enak banget. Ini beneran enak dan matang. Nah, ini dia naga sari loyang gula merahnya. Tampilannya cakep banget ya teman-teman. Rasanya enak, legit, manis, gurihnya pas. Teman-teman harus cobain. Dan yang ingin mencoba resepnya, saya doakan semoga berhasil. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir.
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat ide jualan lagi nih teman-teman. Untuk hasilnya cantik dan juga banyak. Untuk bahan-bahannya juga super ekonomis, murah meriah. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama di sini sudah saya siapkan setengah butir kelapa parut. Ini saya tambahkan sedikit garam, lalu kemudian diaduk. Untuk kelapanya ini yang sedang, tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Nah, jika sudah merata seperti ini, langsung selanjutnya ini saya tambahkan 1 lembar daun pandan. Ini supaya nanti di saat kita kukus wangi ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini siap dikukus. Dan untuk panci kukusannya di sini sudah saya siapkan. Ini sudah panas. Langsung saja ya teman-teman. Ini kita kukus kurang lebih sekitar 10 menit saja. Ini dia sudah 10 menit untuk kelapanya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman, langsung saja diangkat. Kemudian selanjutnya ini kita biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan ubi. Ini sudah saya cuci bersih dan saya potong-potong. Untuk ubinya ini warnanya putih ya teman-teman. Selanjutnya ini siap dikukus. Dan untuk panci kukusannya ini sudah panas. Langsung saja kita masukkan ubinya. Kita kukus kurang lebih sekitar 20 hingga 30 menit ya teman-teman, atau hingga matang. Nah, ini dia sudah 30 menit teman-teman. Kita coba cek untuk ubinya. Nah, ini sudah lunak ya teman-teman, itu tandanya untuk ubinya sudah matang. Oh ya, ngomong-ngomong, untuk berat ubinya kurang lebih sekitar 800 gram ya teman-teman. Nah, ini dia untuk ubinya sudah kita angkat. Selanjutnya langsung saja ya teman-teman. Ini saya haluskan menggunakan ulekan. Ini saya gunakan manual saja. Nah, ini selagi hangat kita haluskan seperti ini ya. Nah, jika sudah halus seperti ini, selanjutnya nah ini kita ratakan menggunakan spatula. Selanjutnya masukkan 200 gram tepung kanji. Nah, selanjutnya ini akan saya uleni, dan sebelumnya saya sudah mencuci tangan saya hingga bersih. Ini langsung saja kita uleni ya teman-teman hingga kalis atau merata. Nah, ini dia jika sudah kalis, langsung saja ya teman-teman, ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Nah, ini dikira-kira saja ya teman-teman, kita bagi menjadi 3 bagian sama rata.
jika sudah selanjutnya ini akan saya beri pewarna warna hijau muda, lalu kemudian diuleni lagi. Selanjutnya warna merah rose, lalu kemudian diuleni. Nah, yang terakhir warna kuning, lalu kemudian diuleni lagi. Nah, ini untuk adonannya sudah selesai ya teman-teman. Kemudian di sini sudah saya siapkan 200 gram gula merah. Ini saya sisir. Langsung saja ya teman-teman, kita ambil sedikit. Ini saya kira-kira saja ya teman. Untuk besar kecilnya disesuaikan selera masing-masing saja. Nah, jika sudah diberi lubang tengahnya seperti ini, lalu kemudian kita isi dengan gula merah. Lalu dibulatkan lagi. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita lanjut ya teman-teman. Ini kita lakukan hingga selesai ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bentuk semuanya, langsung saja kita akan rebus. Dan di sini untuk airnya sudah saya siapkan dan mendidih ya teman-teman. Langsung saja dimasukkan 1 lembar daun pandan, lalu kemudian kita masukkan kue kleponnya. Nah, jika sudah masuk semuanya, ini kita biarkan hingga mendidih terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan diapa-apakan supaya nanti tidak hancur. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, langsung saja ya teman-teman. Ini saya menggunakan spatula. Ini kita aduk dari bawah. Ini kita masak ya teman-teman hingga nanti kue kleponnya mengapung di atas. Nah, ini dia untuk kuenya sudah mengapung di atas semuanya seperti ini ya teman-teman. Langsung saja ini kita ambil atau kita angkat. Nah, ini saya tiriskan airnya ya teman-teman seperti ini. Nah, jika sudah selanjutnya ini kita taruh di atas kelapa yang tadi sudah kita kukus ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk menggunakan sendok seperti ini. Nah, ini supaya terkena kelapa parut semua ya teman-teman. Dan ini dia untuk rebusan yang kedua. Langsung jika sudah tiris airnya, kita masukkan di atas kelapa seperti ini dan kita balurkan lagi. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih.
Nah selanjutnya ini kita tunggu hingga dingin lalu kemudian kita kemas. Nah ini dia teman-teman, untuk kleponnya sudah dingin dan di sini saya sudah siapkan mika. Ini ukuran 5 x 5 cm. Yang pertama ini saya beri sedikit kelapanya terlebih dahulu, lalu kemudian ini saya beri 3 butir ya teman-teman, warna hijau, merah, dan kuning. Lalu kemudian kita staples. Nah seperti ini teman-teman untuk jualan ya teman-teman. Selanjutnya kita cobain yuk teman-teman. Ini untuk teksturnya ini kenyal banget ya teman-teman. Warnanya juga cantik. Ini untuk ukuran segini sih recommended ya teman-teman untuk jualan. Saya akan cobain, bismillah. Untuk rasanya kenyal, enak, dan ini anti bocor juga. Gulanya ini banyak, ini benar-benar recommended. Nah ini dia teman-teman ide jualan kali ini, klepon ubinya. Untuk tampilannya cantik, untuk untungnya juga super banyak ya teman-teman. Dari modal 4 bahan saja, gula merah, tepung, ubi, dan juga kelapa. Ini kita bisa mulai dengan ide jualan ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Yang ingin mencoba resepnya saya doakan semoga berhasil. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat ide jualan lagi nih teman-teman. Ini enak banget. Ini juga laris banget kesukaan anak-anak. Manis lumer yaitu pastel pisang coklat. Teman-teman harus cobain ya. Nah mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama kita akan buat kulitnya terlebih dahulu. Siapkan wadah, lalu kemudian masukkan 500 gram tepung terigu. Lalu kemudian selanjutnya 1 sendok makan atau 15 gram tepung maizena. Kemudian 1 sendok teh garam, 75 ml minyak sayur. Kemudian selanjutnya 75 gram margarin. Nah kemudian selanjutnya kita akan uleni semua bahan. Selanjutnya jika sudah berpasir seperti ini ya teman-teman, kemudian kita akan masukkan air. Ini saya siapkan air 250 ml ya teman-teman. Ini saya masukkan secara bertahap sambil diuleni. Saya tambahkan lagi untuk airnya karena adonannya masih terlalu kering. Selanjutnya diuleni kembali. Nah jika sudah kali seperti ini ya teman-teman, ini sudah cukup. Kemudian selanjutnya untuk sisa airnya ini kurang lebih sekitar 50 ml ya teman-teman. Jadi air yang saya gunakan kurang lebih sekitar 200 ml air. Nah kemudian ini saya akan masukkan ke dalam plastik ya teman-teman. Kita akan istirahatkan untuk adonan kulitnya kurang lebih sekitar 30 menit. Ini dia teman-teman, sudah 30 menit untuk adonan kulitnya kita istirahatkan. Selanjutnya kita keluarkan dari plastik. Nah di sini akan saya uleni sebentar saja ya teman-teman.
Nah, jika sudah, lalu kemudian di sini akan saya timbang untuk adonan kulitnya. Untuk per picisnya ini saya timbang seberat 25 gram ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Ini dia jika sudah kita timbang semuanya, saya masukkan ke dalam wadah lalu kemudian ditutup ya teman-teman. Ini kita ambil satu persatu saja supaya nanti adonannya tetap kalis dan tidak kering. Lalu kemudian ini saya roll ya teman-teman. Nah, ini di roll, jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal. Nah, seperti ini saja cukup. Lalu kemudian untuk isiannya di sini saya sudah siapkan pisang yang saya potong-potong. Ini untuk ukurannya kurang lebih sekitar 1 cm lebih ya teman-teman. Kemudian kita ambil satu dan kita beri coklat pasta. Boleh gunakan coklat batang ya teman-teman, sesuaikan selera masing-masing saja. Lalu kemudian dilipat sama seperti kita membuat pastel gulung atau risol ya teman-teman. Nah, supaya untuk ujungnya tidak lepas-lepas, di sini saya kasih tips ya teman-teman. Nah, untuk bagian ujungnya ini kita roll lagi ya teman-teman hingga tipis, setipis mungkin, lalu kemudian baru kita lipat. Nah, ini seperti ini dijamin tidak akan lepas-lepas ya teman-teman kita di saat kita goreng. Nah, ini saya akan tunjukkan lagi ya teman-teman. Biasanya kita saat goreng itu untuk lipatannya lepas ya teman-teman atau membuka. Nah, jika sudah kita lipat seperti ini, lalu kemudian sisa ujungnya kita giles lagi atau kita roll setipis mungkin, lalu kemudian baru kita tekuk. Nah, seperti ini ya teman-teman, dijamin tidak akan lepas di saat kita goreng. Nah, selanjutnya di sini saya kasih tips untuk frozen, boleh banget, bisa banget teman-teman. Ini yang penting jangan ditumpuk ya teman-teman di saat kita simpan di dalam kotak. Nah, ini bisa bertahan kurang lebih sekitar 2 hari ya teman-teman. Nah, untuk yang satu kotak lagi kita akan goreng. Dan di sini untuk minyaknya ini sudah panas ya teman-teman, saya sudah siapkan. Langsung saja kita masukkan pastel isi coklat pisangnya. Nah, ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil saja supaya matang hingga ke dalam. Jangan lupa dibalik ya teman-teman supaya matangnya merata. Nah, jika sudah kuning kecoklatan, langsung saja kita angkat dan kita tiriskan minyaknya. Ini tidak terlalu menyerap minyak ya teman-teman. Di saat kita angkat ini juga langsung kering untuk kulitnya. Nah, ini dia teman-teman untuk pastel pisang coklatnya ini sudah matang. Saya akan coba tunjukkan, ini crunchy ya teman-teman, kriuk banget untuk bagian kulitnya. Dan kita coba buka untuk bagian dalamnya. Wow, ini lumer ya teman-teman, coklatnya banyak banget. Kita akan coba ya teman-teman. Bismillah. Ini enak banget, mantap, recommended, teman-teman harus cobain ya. Nah, ini dia teman-teman pastel pisang coklatnya, teman-teman harus cobain ya. Nah, buat ide jualan juga ini recommended banget, jualan saya yang paling laris. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Yang ingin mencoba resepnya, saya doakan semoga berhasil. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.